Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan saya Khairul Huda di channel Ayoles. Pada kesempatan kali ini sesuai dengan arahan Panitia PPG Prajabatan tahun 2022 untuk kisi-kisi resmi pengetahuan konten untuk setiap bidang itu berdasar pada capaian pembelajaran yang mana disesuaikan dengan kurikulum Merdeka tahun 2022. Pada kesempatan kali ini, video kali ini kita akan membahas capaian pembelajaran beserta buku ajar yang akan saya bagikan secara gratis tentang mata pelajaran IPS. Nah, pada sebelah kiri teman-teman silahkan bisa dilihat di sini merupakan portal resmi Merdeka Mengajar yang mana modul ini hanya bisa diperoleh bagi guru yang sudah berdapodik ataupun ber-NUPTK. Sehingga teman-teman semua saya yakin belum mempunyai dapodik karena syarat untuk pendaftaran PPG Prajabatan itu harus memiliki dapodik. Nah, pada kesempatan kali ini akan saya downloadkan semua modul resmi kurikulum 2022 kurikulum Merdeka yang mana bisa dijadikan teman-teman untuk belajar terutama untuk mata pelajaran IPS. Untuk mata pelajaran yang lain silahkan teman-teman request di kolom komentar atau silahkan bisa langsung dicek di channel saya. Di situ sudah banyak sekali sesuai dengan bidang yang saya bahas, mulai matematika, PJOK, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, IPA dan lain sebagainya. Sudah sangat banyak sekali. Silahkan teman-teman langsung masuk ke channel, dicari yang sesuai dengan bidang teman-teman semua. Semoga dengan demikian teman-teman bisa meningkatkan ataupun menggenjot nilai pada pengetahuan konten. Karena teman-teman yang perlu diketahui, untuk pengetahuan konten itu adalah salah satu tempat teman-teman meningkatkan nilainya. Supaya nanti bisa masuk ke perankingan 40.000 peserta yang lolos perankingan, karena ini tidak ada passing grade sehingga teman-teman semua harus benar-benar menggenjot di mana kemampuan yang bisa teman-teman genjot yang tahu kisi-kisinya, karena untuk literasi dan numerasi tidak ada kisi-kisinya. Baiklah, untuk lebih lanjut mari kita langsung lanjut ke materinya. Namun bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan bisa dukung terus channel ini supaya terus bisa berkembang lebih baik lagi dengan cara subscribe di pojok kanan bawah, kemudian dinyalakan juga tombol loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan ketika saya sudah membahaskan soal-soal literasi dan numerasi pada video-video yang akan datang. Baiklah, kita langsung lanjut ke kisi-kisi capaian pembelajaran tentang konten pengetahuan konten untuk mata pelajaran ataupun jurusan IPS. Nah, di sini ada beberapa yang perlu saya sampaikan lagi. Untuk teknik pengerjaan ini sebenarnya sudah saya bahaskan di video sebelumnya, tapi saya ingatkan lagi bahwasanya tidak ada kisi-kisi untuk literasi, teman-teman, dan juga tidak ada kisi-kisi untuk numerasi, sehingga di sini solusinya adalah perbanyak latihan. Kemudian kuasai jenis-jenis soal literasi yang tersedia dan juga numerasi, teman-teman. Ini bisa di-download ataupun dilihat di website AKM. Namun karena website AKM sementara ini ada gangguan, tidak bisa mendownload ataupun membuka website AKM, tenang saja, saya sudah mendownloadkan ataupun mengcopy semua soal yang ada di sana di file pribadi saya, sehingga nanti akan saya share juga di video selanjutnya. Oleh sebab itu jangan lupa untuk subscribe ya teman-teman. Kemudian belajar dari sumber belajar yang akurat, tentunya ini akan menghemat waktu dan efisiensi teman-teman ketika belajar. Waktu pengerjaan soalnya itu adalah 150 menit atau 2,5 jam. Nah, ini bisa teman-teman lihat pada kartu ujian teman-teman yang sudah bisa di-download ya di akun SIM PKB teman-teman semua. Silahkan download jadwal ujian teman-teman semua yang mana dimulai pada tanggal 25 Juli mulai ujiannya. Baiklah, sorry ini belum terganti ya teknik pengerjaan. Ini untuk fase sebentar. Baiklah, ini merupakan teknik pengerjaan untuk spesialisasi jurusan IPS. Mohon maaf tadi ada sedikit gangguan. Nah, ini adalah teknik pengerjaan untuk jurusan IPS. Karena jurusan IPS itu adalah spesialisasi untuk fase D ataupun jenjang SMP ya teman-teman. Karena untuk jenjang SMA itu IPS-nya sudah terpecah menjadi ekonomi, geografi, sosiologi dan lain sebagainya. Namun untuk yang jurusan IPS ini hanya dispesialisasikan, capaian pembelajarannya itu hanya fokus di fase D teman-teman. Nah, kemudian yang kedua, lebih baik mempelajari semua materi pada fase D ataupun fase SMP. Fokus belajar menggunakan modul resmi yang pada kesempatan kali ini nanti kita akan cari bersama-sama untuk modul yang resmi yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk buku ajar siswa dan guru. Nanti akan saya downloadkan, kita akan cek bersama-sama modul mana yang sesuai dan nanti kita download. Kemudian link downloadnya akan saya bagikan kepada teman-teman semua supaya nanti teman-teman bisa belajar benar-benar untuk pengetahuan kontennya. Baiklah, kita langsung masuk ke capaian pembelajarannya terlebih dahulu teman-teman.
Baiklah, kita lanjut ke capaian pembelajaran untuk yang IPS, teman-teman. Mari kita cari dulu yang IPS. Nah, IPAS ini merupakan yang untuk IPA, ilmu pengetahuan alam dan sosial, ini untuk SD, teman-teman. Kita cari yang IPS. Nah, ini adalah capaian pembelajaran yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Nanti juga akan saya bagikan di Google Drive ya, teman-teman. Silahkan bisa di-download di kolom komentar, silahkan bisa di-scroll-scroll. Di situ juga akan saya bagikan buku ajarnya. Nah, silahkan teman-teman langsung fokus ke capaian pembelajarannya. Kita scroll ke bawah, elemen. Nah, untuk IPS itu ada elemen pemahaman, kemudian ada elemen keterampilan proses. Ya, dua ya, teman-teman. Nah, kita langsung aja ke capaian pembelajaran ini. Capaian pembelajaran mata pelajaran IPS. Nah, capaian pembelajaran itu apa? CP itu merupakan leburan dari KI dan KD yang ada di kurikulum 2013. Nah, teman-teman semua sebagai calon pendidik IPS harus menguasai semua CP yang tertera di sini ya. Salah satunya adalah di sini kita kaji bersama dulu. Pada akhir fase ini, peserta didik mampu memahami dan memiliki kesadaran akan keberadaan diri, serta mampu berinteraksi dengan lingkungan terdekatnya. Ia mampu menganalisis hubungan antara kondisi geografis daerah dengan karakteristik masyarakat dan memahami potensi sumber daya alam dan kaitannya dengan mitigasi kebencanaan. Nah, berarti teman-teman di sini apa saja? Yaitu adanya interaksi ataupun menganalisis hubungan antara kondisi geografis dengan lingkungan masyarakat, kemudian dengan potensi sumber daya alam dan kaitannya dengan mitigasi kebencanaan. Nah, teman-teman silahkan nanti pelajari ini semua, teman-teman. Nah, ini untuk kelas berapa saja, Pak? Nah, ini sebenarnya dipakai untuk kelas 7 sampai kelas 9. Nah, CP ini untuk kelas 7 sampai kelas 9. Nah, untuk lebih mudahnya lagi, teman-teman jangan khawatir. Pada kesempatan kali ini nanti juga akan saya sematkan modul resmi yang bisa teman-teman pelajari dan sudah saya siapkan juga di Google Drive. Saya akan sematkan di kolom komentar. Silahkan nanti di scroll ke bawah sampai ketemu chat yang dari saya. Nah, di situ adalah link Google Drive untuk teman-teman bisa mengakses capaian pembelajaran ini beserta modul resmi ataupun buku ajar yang mana dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pada fase ini peserta didik mampu memahami dan menerapkan materi pembelajaran melalui pendekatan keterampilan proses dalam pembelajaran, yaitu mengamati, menanya dengan rumus 5W1H. Oke ya, ini nanti harus benar-benar dikuasai oleh teman-teman semua. Kemudian mampu memperkirakan apa yang akan terjadi berdasarkan jawaban-jawaban yang ditemukan. Peserta didik juga mampu mengumpulkan informasi melalui studi pustaka, studi dokumen, lapangan, wawancara, observasi, kuesioner, dan teknik pengumpulan informasi lainnya. Nah, ini teman-teman harus kuasai ya. Apa itu studi pustaka, studi dokumen, lapangan, wawancara, observasi, dan bagaimana cara ataupun proses untuk melakukan ini semua. Nah, ini pasti keluar nanti. Oke, nah ini untuk lebih lanjutnya teman-teman bisa pelajari sendiri secara mandiri. Saya akan kirimkan dokumen ini ke Google Drive. Jangan lupa teman-teman untuk subscribe channel ini ya supaya bisa terus berkembang. Kemudian kita langsung masuk ke ini teman-teman, perangkat ajar yang mana ini resmi dikeluarkan oleh kementerian ya. Oke, kita cari yang IPS. Nah, teman-teman tidak bisa masuk ke sini karena ini hanya untuk guru yang sudah berdapodik ataupun angkatan dan sudah memiliki akun belajar. Nah, teman-teman saya yakin semuanya belum punya karena teman-teman masih belum memiliki dapodik. Nah, di sini bisa dilihat ini ada buku murid untuk kelas 7 bab 1. Nah, ini adalah buku guru untuk kelas 7 bab 1. Nah, ini semua akan saya downloadkan dan saya masukkan ke Google Drive untuk bisa teman-teman pelajari. Nah, di sini sudah saya download di sini, teman-teman. Nah, ini iOLES ya, akun saya. Nah, di sini sudah saya siapkan link Google Drive-nya beserta materi untuk IPS ya. Oke, IPS. Nah, ini ada. Kita buka. Nah, ini lengkap, teman-teman. Sudah ini ada CP-nya di Google Drive ini. Oke, sorry, kepencet 2 kali. Kita nggak usah buka lah. Nah, ini CP-nya, kemudian ini ada buku guru, buku IPS ya, lengkap sekali. Silahkan teman-teman keluarga awal kehidupan dan sebagainya, silahkan teman-teman nanti download di link Google Drive yang sudah saya sematkan di kolom komentar. Baiklah teman-teman, terima kasih telah menyimak video ini sampai akhir. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Mohon maaf kalau terkesan di videonya kakak agak terburu-buru karena mengejar target dan permintaan teman-teman semua yang membutuhkan link pembahasan untuk IPS dan lain sebagainya. Semoga bisa dijadikan maklum dan diberikan kemudahan teman-teman semua untuk belajar dan mempersiapkan seleksi substansi PPG Prajabatan tahun 2022. Baiklah, terima kasih dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.